Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Vicky Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 12 4G. Jadi kita akan reviewnya, bagaimana detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Disclaimer terlebih dahulu, varian yang kita uji ini adalah varian RAM 6GB dan storage 128GB. Dan jangan lupa, sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita akan review dari Redmi Note 12 4G ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Yang pertama, kita bahas dari sisi performance dari HP ini. Chipset Snapdragon 685-nya itu seharusnya punya performance yang cukup mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Selama ini kita sudah pernah review Snapdragon 680 yang merupakan generasi sebelumnya, itu lancar-lancar aja guys. Tapi di sini kita menemukan bahwa di Redmi Note 12 varian 6 128GB itu nge-lag guys, dan itu sangat saya pertanyakan kenapa. Bisa jadi ini karena tidak optimalnya MIUI 14, Android 13 di HP ini, sehingga menyebabkan performance dari HP ini tuh menjadi tidak nyaman untuk kadang-kadang digunakan untuk multitasking. Kemudian dia juga processing untuk force stop-nya juga tinggi banget, untuk kita buka home launcher-nya itu dia loading dulu, dan itu sangat tidak nyaman untuk harga HP 2 jutaan menurut kita. Untuk kelas Xiaomi lagi, yang biasanya terkenal dengan price to performance-nya yang memang bagus, menurut kita ini agak disayangkan. Memang kayaknya ini adalah isu software yang perlu diperbaiki oleh Xiaomi. Dan kita uji coba juga menggunakan benchmark untuk pengujiannya, untuk mengetahui potensi sebenarnya Snapdragon 685 ini punya seperti apa sih, punya performance-nya. Kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat untuk skor single core maupun multi core-nya. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark untuk bisa lihat untuk skornya seperti apa. Kemudian selain benchmark, kita uji coba juga menggunakan gaming. Nah, di sini menarik nih guys. Kita uji coba menggunakan game Mobile Legends, di mana game Mobile Legends ini harusnya game yang umum banget untuk HP 2 jutaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita menemukan bahwa ketika kita gunakan setting yang tertingginya di HP ini tuh ternyata lag, dan kita di tengah-tengah game diminta untuk turunkan settingnya. Dan kita turunkan sampai ke setting low, itu masih lag ya guys. Dan itu agak disayangkan banget ya guys untuk HP Redmi Note 12. Dan ini ada varian RAM 6 loh guys, bukan varian RAM 4 loh. Ini RAM 6, yang artinya RAM 4 lebih parah lagi guys. Jadi RAM 6 aja kayak gini. Dan kita nggak tahu kalau yang RAM 8GB, tapi kalau yang RAM 6 seperti ini. Dan itu agak disayangkan banget ya. Untuk Mobile Legends juga bisa lihat setting level PB-nya, durasi, baterainya semua di layar kalian. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Genshin Impact. Nah, game Genshin Impact ini wajar guys. Jadi memang nggak bakal bisa dapat 30 fps terus. Kita sudah set paling lowest dengan 60 frame per second, tapi masih tetap agak kadang-kadang di bawah 30 fps. Itu wajar ya guys, di harga 2 jutaan itu masih hal yang wajar. Dan kita masih bisa maklumin kalau hal untuk game Genshin Impact. Jadi kalian bisa lihat juga durasi dan baterainya semua di layar kalian juga ya guys. Dan overall secara performance kita jujur agak kecewa dengan Redmi Note 12 karena punya performance yang ternyata masih nge-lag. Dan ini pada varian RAM 6GB, itu agak disayangkan banget. Memang harus Xiaomi segera perbaiki bug software ataupun optimalisasi software supaya HP ini bisa lancar dengan smooth ya guys. Dan semoga Xiaomi mendengarkan hal ini ya guys. Sektor berikutnya yang akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari HP ini termasuk bagus untuk rentang harga 2 jutaan. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini. Tapi ada catatan buat kalian, di mana di aplikasi kamera bawaannya itu seperti ada bug, di mana previewnya itu bisa patah-patah, tapi hasilnya tuh bisa smooth. Dan itu jadi waktu kita ngerekam, kita sambil ngomong ini agak patah-patah, tapi hasilnya ternyata smooth ya guys. Dan itu wow, itu mencengangkan hasilnya. Tapi ya, itu perlu diperbaiki oleh Xiaomi karena tidak memberikan user experience yang nyaman buat user ya guys. Untuk dalam hal ini, ketika kita gunakan kamera, kita merasa kok patah-patah, tapi kok hasilnya mulus. Nah, itu agak disayangkan banget. Harusnya previewnya juga mulus ya guys. Dan itu ya perlu diperbaiki oleh Xiaomi dari update software ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 12 4G. Jadi kalau kita lihat secara preview, ini sebenarnya cukup nggak stabil, tapi kita belum tahu apakah ada processing tambahan dari Xiaomi ya guys. Tapi secara dynamic range ini termasuk cukup bagus untuk cahaya yang sangat cukup banget ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat vlogging seperti ini, itu termasuk cukup bagus. Cuma kamera depannya ini kalau buat video nih tight banget guys. Jadi memang untuk kamera depannya ini tight banget.
Tapi sekali lagi ini ada beberapa review gadget mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus mendapatkan komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Redmi Note 12 4G. Jadi kita akan lakukan lihat untuk reviewnya di sini. Kalau kita gunakan buat perekaman, ini memang akan ada goyangan yang lumayan berasa ya guys. Dan kalau kita lihat di sini, ini karena nggak ada OIS, juga nggak ada ACE, dan maksimal perekaman di 1080p 30 frame per second. Tapi silakan komentar mengenai kualitas kamera utamanya. Kalau menurut kita dynamic range-nya termasuk bagus, meskipun begitu saran saya kalau kalian rekam video pakai HP ini, gunakanlah tripod atau gimbal ya guys. Kalau ini pakai handheld ya seperti ini ya guys, shaking-nya lumayan berasa. Dan kalian tidak bisa merekam dari kamera utama ke ultra wide. Jadi ya ini sekedar buat informasi tambahan buat kalian ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera ultra wide. Sama seperti tadi, dia kalau kamera ultra wide juga sama, tidak ada OIS, tidak ada ACE, dan maksimal di 1080p 30 frame per second. Jadi kalau secara dynamic range ini sebenarnya termasuk cukup baik, meskipun memang untuk highlight yang tempat-tempat gelap kayak pohon seperti itu, atau yang area-area gelap itu dia tidak bisa menaikkan kontrasnya. Jadi ya masih oke lah guys, di harga 2 jutaan masih cukup acceptable. Coba ya kalian, cara saya sama pakai gimbal, pakai tripod kalau perekaman seperti ini, karena memang nggak stabil ya guys. Dan ya silakan untuk komentar mengenai kualitas kamera belakangnya tadi sama kamera ultrawide-nya ini ya guys. Silakan untuk komentar. Kemudian dari sektor layar AMOLED Full HD Plus 120Hz-nya itu sudah aman banget buat sehari-hari, sudah nyaman banget buat dipakai sehari-hari, dan kita tidak ada komplain dari sisi layarnya ya guys. Kemudian dari sisi single speaker, kualitas single speaker di HP Redmi Note 12 4G ini termasuk agak sedikit kurang ya guys. Menurut kita secara kualitas itu memang nggak sebagus di kelas harga 2 jutaan pada umumnya, apalagi sama Redmi Note 11 lebih bagus Redmi Note 11 daripada Redmi Note 12. Itu ada sebuah downgrade yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, nah ini mencengangkan juga nih guys. Jadi baterai life 5000 mAh-nya setelah kita uji coba menggunakan benchmark itu bisa tembus hingga 20 jam. Dan memang dalam penggunaan sehari-hari itu memang baterainya termasuk irit ya guys untuk penggunaan harian. Dan ya ini sesuatu hal yang perlu kita apresiasi buat Xiaomi dalam memberikan kualitas baterai yang bagus ya guys. Kemudian dari sektor waktu charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh fast charging 33 watt, yang artinya kalian bisa charging dalam waktu 1 jam lebih sedikit untuk bisa full charge dari sekitar 5% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah termasuk lengkap, sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada air blaster ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus untuk kelas harga 2 jutaan ya guys. Hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini, di mana yang pertama, HP ini tidak support virtual background zoom. Yang kedua, HP ini gampang panas ketika diajak bermain game. Yang ketiga, software MIUI di HP ini termasuk tidak stabil. Menurut kita termasuk salah satu yang worst ya guys. Jadi kita sudah coba MIUI banyak kali, tapi menurut kita ini salah satu yang terburuk untuk pengalaman penggunaannya. Jadi ya semoga Xiaomi segera memperbaiki soal software dari MIUI di Redmi Note 12 ini ya guys. Itu dia tadi detail review dari HP ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari HP ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP ini sebenarnya punya potensi yang bagus untuk di rentang harga 2 jutaan. Tapi sayang, ini karena isu software aja nih guys. Jadi yang menyebabkan kita tidak bisa 100% merekomendasikan HP ini di rentang harga 2 jutaan. Karena ya softwarenya nggak optimize. Jadi pengalaman penggunanya juga tidak nyaman.
Dan kita menyarankan kalian lebih baik ambil brand lain atau misalnya tipe lain yang lebih menarik. Misalnya contoh kalau dari Xiaomi, misalnya bisa ambil dari seri Poco M3 Pro 5G itu juga oke kok guys, di harga 2 jutaan. Kemudian ada juga banyak juga guys. Salah satunya kita sudah rekomendasikan juga di video rekomendasi HP 1-8 juta. Di situ kalian bisa lihat untuk rekomendasi kita di HP 2 jutaan ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.